Keaslian ijazah S1 Presiden Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada sudah jadi perdebatan seru dan masalah hukum. Banyak pihak yang mempertanyakan keabsahan ijazah tersebut, mengingat pentingnya transparansi dan kejujuran dalam riwayat pendidikan seorang pemimpin negara. Hari Kamis, tanggal 22 Mei, tahun 2025, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bareskrim Polri, akhirnya kasih kesimpulan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Mereka mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil penyelidikan mereka. Setelah penyelidikan yang teliti banget, mereka bilang kalau ijazah S1 Presiden Joko Widodo dari UGM itu memang asli. Proses penyelidikan ini melibatkan berbagai ahli forensik dan memakan waktu yang cukup lama untuk memverifikasikan keaslian dokumen tersebut. Polisi bilang, temuan mereka itu berdasarkan tes forensik yang ketat, membandingkan dokumen asli dengan contoh yang sudah diverifikasi. Mereka menggunakan teknologi terbaru untuk memastikan bahwa tidak ada pemalsuan atau manipulasi pada ijazah tersebut. Ijazah yang dimaksud, yaitu ijazah Sarjana Kehutanan nomor 1120, dikeluarkan untuk Joko Widodo dengan nomor induk mahasiswa 1681 KT. Ijazah ini merupakan bukti bahwa Jokowi telah menyelesaikan studinya di Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah itu diberikan oleh Fakultas Kehutanan UGM dan tanggalnya 5 November tahun 1985. Tanggal ini menandai hari di mana Jokowi resmi lulus dari universitas tersebut. Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Juhandhani Raharjopuro, menekankan kalau kesimpulan itu didapat setelah pengujian yang lengkap. Beliau menjelaskan bahwa setiap detail dokumen telah diperiksa dengan seksama. Hasilnya, kata beliau, identik, sama persis. Tidak ada perbedaan antara dokumen asli dan salinan yang diverifikasi, sehingga dapat dipastikan bahwa ijazah tersebut benar-benar milik Presiden Joko Widodo. Pernyataan asli dari Bareskrim Polri ini adalah hasil akhir dari penyelidikan forensik yang panjang dan mendalam. Proses ini melibatkan berbagai tahapan yang sangat detail dan teliti, memastikan setiap aspek diperiksa dengan seksama. Prosesnya itu membandingkan ijazah presiden dengan contoh dari 3 teman sekelasnya yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM di waktu yang hampir sama. Para penyidik memastikan bahwa ijazah tersebut memiliki kesamaan yang signifikan dengan ijazah teman-temannya. Penyidik memeriksa bahan kertasnya, mencari kesamaan tekstur, komposisi, dan umurnya. Mereka menggunakan berbagai alat canggih untuk memastikan bahwa kertas tersebut sesuai dengan periode waktu yang diklaim. Mereka juga menganalisis fitur keamanan kertas yang mungkin dipakai UGM waktu itu. Fitur-fitur ini termasuk watermark, tanda hologram, dan elemen keamanan lainnya yang sulit dipalsukan. Teknik cetak yang dipakai di ijazah itu dipelajari dengan sangat teliti. Setiap detail kecil dari teknik cetak diperiksa untuk memastikan keasliannya. Tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan dan Rektor UGM yang menjabat waktu ijazah itu dikeluarkan, diperiksa dengan hati-hati. Mereka membandingkan tanda tangan ini dengan dokumen resmi lainnya dari periode yang sama. Petugas Bareskrim melakukan pengecekan di tidak kurang dari 13 lokasi berbeda, termasuk Rektorat UGM dan Fakultas Kehutanan sendiri. Mereka mengumpulkan bukti dari berbagai sumber untuk memastikan keabsahan ijazah tersebut. Kabarnya, arsip koran ini mencatat Joko Widodo sebagai mahasiswa baru UGM. Ini jadi bukti tambahan yang mendukung kalau beliau memang kuliah dan akhirnya lulus. Bukti ini memberikan kepercayaan lebih pada hasil penyelidikan forensik yang dilakukan. Meskipun ada pengumuman dari Bareskrim Polri, tim pembela ulama dan aktivis TPUA masih belum yakin. Mereka bilang kalau hasil tes forensik itu perlu diperiksa dan diteliti lebih dalam lagi sebelum bisa diterima sepenuhnya. Hari Jumat, tanggal 23 Mei, tahun 2025, sehari setelah pengumuman Bareskrim, Rizal Fadilah, Wakil Presiden Bidang Internal TPUA, menyampaikan keberatan dari kelompoknya. TPUA mempertanyakan identitas 3 teman sekelas yang ijazahnya dipakai sebagai pembanding. Rizal Fadilah menyebut soal foto yang katanya ijazah Jokowi, yang menurut dia, stempel universitasnya tidak lengkap. TPUA mengajukan tuntutan yang jelas. Mereka minta transparansi penuh soal ijazah UGM Presiden Jokowi. TPUA bersikeras agar ijazah fisiknya yang asli diperlihatkan ke publik. Mereka mau rincian analisis yang dilakukan pada berbagai bagian ijazah.
Ini termasuk kertas yang dipakai untuk lembar pengesahan, dokumen penting yang menyertai setiap skripsi. Mereka juga menuntut isi skripsinya diungkap sepenuhnya. Analisis tanda tangan tetap jadi fokus utama TPUA. Khususnya, mereka minta laporan detail soal analisis tinta untuk semua tanda tangan. TPUA minta penjelasan soal teknologi dan metode yang dipakai Laboratorium Forensik Polri waktu pemeriksaan. TPUA secara khusus meminta agar orang-orang seperti Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon dilibatkan. Meskipun Bareskrim Polri sudah menyelesaikan penyelidikan pidananya, ini bukan berarti masalah hukumnya selesai. TPUA menekankan kalau gugatan perdata soal ijazah ini masih aktif dan sedang berjalan di pengadilan. Temuan polisi itu soal kemungkinan suap sebagai tindak pidana, tapi gugatan perdata bisa membahas isu yang lebih luas soal dugaan kerugian atau keterangan yang salah. Tim hukum TPUA menyatakan kalau proses perdata sekarang harus diikuti dengan seksama. Mereka melihat pengadilan perdata sebagai tempat penting lainnya di mana fakta-fakta soal ijazah ini bisa disampaikan, diperdebatkan, dan diputuskan. Masih berjalannya gugatan perdata ini menunjukkan betapa rumitnya sengketa semacam ini. Pengumuman Bareskrim ini dapat komentar dari berbagai pihak. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, kasih pandangan yang agak beda soal temuan polisi. Dia bilang kalau kesimpulan Bareskrim bahwa ijazahnya identik, belum tentu berarti asli secara mutlak. Roy Suryo menjelaskan lebih lanjut kalau hasil dari Laboratorium Forensik Polri jangan dianggap sebagai keputusan akhir soal ini. Sementara itu, Istana Kepresidenan yang sekarang di bawah pemerintahan baru juga ikut berkomentar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bilang, kalau Istana menghormati proses hukum yang sedang berjalan soal ijazah mantan Presiden Jokowi. Pemeriksaan ketat terhadap riwayat pendidikan Presiden Joko Widodo tidak hanya terbatas pada ijazah kuliahnya saja. Di Tipidum Bareskrim Polri juga memeriksa keaslian ijazah SMA Jokowi. Cara pengujian ijazah SMA sama ketatnya dengan yang dilakukan pada ijazah UGM. Penyidik menganalisis bahan kertasnya dengan teliti, mencari kesesuaian umur dan ciri-ciri khusus dokumen sekolah dari zaman itu. Stempel di STTB Jokowi ternyata sama persis dengan stempel yang dipakai sekolah-sekolah SMPP di Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri pada tahun 1980. Adanya nomor induk siswanya di arsip resmi sekolah jadi bukti penting lain yang memastikan beliau memang sekolah dan lulus dari SMA tersebut. Saat Bareskrim Polri menyampaikan temuannya yang menyatakan ijazah Presiden Jokowi asli, mereka juga menyoroti beberapa metode yang digunakan oleh pihak yang pertama kali menuduh. Ada juga analisis soal cara kerja pihak yang pertama kali menuduh, yang dianggap kurang teliti dan tidak berdasarkan bukti yang kuat. Satu hal penting yang disorot beberapa pengamat adalah tuduhan kalau pihak penuduh memakai data sekunder yang belum dicek kebenarannya. Data sekunder ini seringkali diambil dari sumber yang tidak dapat dipercaya, sehingga menimbulkan keraguan. Kritik lainnya fokus pada dugaan kalau mereka tidak melakukan pengecekan silang dari berbagai sumber seperti yang biasa dilakukan dalam penelitian. Pengecekan silang ini penting untuk memastikan keakuratan informasi yang disampaikan. Para penuduh disalahkan karena kabarnya tidak melakukan perbandingan menyeluruh dengan ijazah alumni UGM lain yang lulus di waktu yang sama. Perbandingan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat. Argumen soal penggunaan huruf Times New Roman juga dibahas sebagai kemungkinan ilusi visual yang menyesatkan atau kesalahan fakta. Penggunaan font ini menjadi salah satu poin yang diperdebatkan karena dianggap tidak sesuai dengan standar pada waktu itu. Ada juga kekhawatiran yang lebih luas soal apa yang disebut sebagai pengabaian etika penelitian dan adanya bias konfirmasi. Bias konfirmasi ini terjadi ketika peneliti hanya mencari informasi yang mendukung hipotesis mereka, tanpa mempertimbangkan bukti yang bertentangan. Kontroversi panjang soal ijazah UGM Presiden Joko Widodo ini kasih pelajaran berharga buat proses demokrasi dan administrasi publik di Indonesia. Seluruh kejadian ini menekankan betapa pentingnya mencari kebenaran dengan disiplin dan perlunya menghindari asumsi yang tidak berdasar. Salah satu rekomendasi utamanya adalah perlunya membuat verifikasi ijazah pejabat publik, jadi prosedur standar yang transparan dan rutin.
Kalau verifikasi semacam itu dilakukan secara sistematis dan hasilnya bisa diakses publik, ini bisa mencegah munculnya keraguan sejak awal. Kasus ini menyoroti manfaat potensial dari inisiatif pemerintah untuk digitalisasi arsip pendidikan di seluruh negeri. Bisa dipertimbangkan untuk membentuk badan audit yang netral dan independen yang bertugas mengawasi proses verifikasi ini.